Jangan pernah merasa kecil. Stop membandingkan diri dengan orang lain karena kamu ya kamu, mereka ya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Voice Podcast. Kenalin, aku Naura Zahra. Di sini kita bakal kedatangan teman aku dan kita akan berbincang-bincang santai sama dua orang teman saya. Nah, kira-kira kita itu akan berbincang apa sih? Nah, kita itu akan membicarakan tentang stop insecure, perbanyak bersyukur. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan undang narasumber dan sekaligus teman saya yang hebat-hebat ini untuk berbincang-berbincang santai. Ya, halo Kak Nadia. Halo. Halo Kak Egi. Gimana nih kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, kami baik. Alhamdulillah. Nah, kita itu mau ngebahas tentang salah satu yang sering banget Gen Z itu alamin. Kadang kita kalau misalkan ngelihat media sosial atau scrolling gitu, sering banget kayak ngerasa insecure atau kayak ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Padahal itu kan cuman konten aja. Nah, menurut kakak-kakak nih, rasa insecure itu muncul bisa karena apa sih? Menurut Kak Nadia gimana? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, aku Nadia Sesoliha yang merupakan teman Naura juga. Kita di sini mau bincang-bincang santai aja. Izin menjawab pertanyaan. Silakan. Naura tadi, menurut saya rasa insecure biasanya muncul ketika seseorang memiliki rasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Kenapa? Karena ketika orang sudah merasa percaya diri, dia akan melakukan segala hal dengan tenang, dengan lega, tanpa memikirkan apakah saya baik di mata orang lain atau tidak. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu kita tidak bisa membuat orang lain selalu suka terhadap apa yang kita lakukan. Jadi intinya biasanya rasa insecure itu datang karena penilaian orang lain. Penilaian dari eksternal gitu ya. Iya, betul banget. Terlalu memikirkan penilaian orang lain sehingga rasa insecure itu muncul. Berarti berkaitan dengan overthinking gitu ya, Kak? Betul banget. Saling berkaitan antara insecure dengan overthinking itu. Iya, biasanya itu dia yang dirasakan Gen Z. Relate banget nih sama sangat Gen Z. Relate, apalagi sekarang zamannya udah media sosial betul gitu ya. Betul banget. Kak? Setiap kita melihat di TikTok misalnya ada orang cakep banget. Iya, betul. Aku insecure. Nah, sebenarnya rasa insecure itu bisa bisa kita jadikan sebagai patokan untuk kita mengupgrade diri. Jadi buat membakar semangat. Betul, memotivasi bahwa kita juga ingin seperti itu. Gitu. Tapi tidak sedikit juga Gen Z itu malah merasa insecure gitu, malah rendah diri, langsung down gitu. Nah, kalau Kak Egi, menurut Kak Egi gimana? Rasa insecure itu muncul bisa karena apa? Menurut saya, rasa insecure itu intinya itu kita tuh terlalu banyak melihat perkembangan orang lain. Oh iya, betul. Tanpa melihat diri kita sendiri. Dan juga rata-rata untuk usia-usia seperti kita itu mentalnya kurang. Dan kurang berdamai dengan diri sendiri. Jadi terlalu banyak melihat perkembangan orang lain, tidak sibuk lah tanpa memperbaiki diri kita sendiri. Jadi seringnya ngelihat orang lain, apa-apa pencapaian orang lain dilihat, terus tapi pencapaian kitanya nggak pernah di-upgrade lagi gitu, fokusnya ke perkembangan orang lain. Lalu menurut kakak-kakak di sini nih, lingkungan itu sangat berpengaruh tidak sih kalau kita itu insecure terus kita tuh lingkungan kita juga kayak misalkan temen kakak-kakak ini juga insecure, apakah lingkungan itu berpengaruh atau tidak? Kayak gitu dulu. Gimana Kak Edi? Mbak Nadia dulu. Oke. Mangga. Terima kasih. Lingkungan itu berpengaruh atau tidak ya terhadap rasa insecure? Tentunya terpengaruh menurut saya. Kenapa? Karena biasanya kalau tapi konteksnya apa dulu ya? Kalau misalnya
teman-teman di lingkungan atau orang sekitar itu terlalu kayak memamerkan atau menyombongkan diri terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang, itu bagi sebagian orang itu akan merasa kayak, "Ah, aku main sama dia ternyata sekecil itu." Iya, jadi Nah, kitanya kita tuh bawah banget, minder. minder. Iya, jadi kita merasa bahwa ternyata kita nggak cocok ya main sama dia gitu. Karena dia tuh tinggi, kita enggak gitu. Tapi begitupun sebaliknya. Biasanya ketika ada teman yang kayak, "Aku berhasil nih dapat pencapaian ini. Ayo kamu juga." Bareng-bareng, Nah, kita grow up bersama gitu. ya bersama mengupgrade diri gitu. Itu akan memiliki konteks yang berbeda. Betul sekali, Jadi antara negatif dan positif yang berbeda. betul, setiap hal itu kan pasti ada positif dan negatifnya. Nah, begitupun lingkungan. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita juga, Iya, levelnya gitu. Iya, terhadap mental dan kepercayaan diri kita. Tergantung bagaimana lingkungan mendukung atau menjatuhkan gitu. Gimana menurut Kak Igi? Kalau menurut saya lingkungan itu benar-benar mempengaruhi ya. Apalagi kalau kita di sekitar kita, contohnya omongan orang-orang, itu benar-benar pedas lah. Itu membuat diri kita itu kayak benar-benar down, kayak gimana gitu loh. Satu cara untuk kita terpengaruh, misal terpengaruh oleh lingkungan, ya kita fokus aja untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa mengatur omongan orang itu mau kayak gimana, mau kayak gimana, itu Mau kita baik tidak atau bisa. mau buruk, Iya, kan itu omongan orang, bukan omongan dari benar-benar diri kita seperti itu Iya. gitu. Itu hanya perspektif Iya, sudut pandang orang aja. Lalu gimana nih menurut kakak-kakak kalau misalkan kita itu insecure, gimana cara mengatasi insecure itu sendiri? Pasti sering banget kan kakak-kakaknya Bener. juga mengalami insecure seperti itu. Gimana caranya? Oke. Gimana ya cara kita Iya, mengatasi atau mengatasi rasa insecure? mengendalikan lah. Nah. Mengendalikan rasa insecure itu. Jujur, saya juga gampang insecure orangnya. Oh gitu. Cuma gini, setiap orang itu pasti memiliki tingkat kebaikannya masing-masing. Misalnya kita keunggulannya masing-masing, sorry. Jadi misalkan kita tidak unggul dalam hal fisik, misalnya aku insecure nih dalam fisik. Kalau aku kalah di situ, aku bisa unggul di hal lain. Iya. Gitu sih kalau cara aku menghadapi rasa insecure. Misalnya nih, aku ngerasa aku kurang pintar. Kalau kita ngerasa kurang pintar, kita harus jago di hal lain. Kayak misalkan aku berarti prestasinya di olahraga, sporty. Jadi non akademiknya di. Iya, betul jagain banget. lagi. Jadi kalau kita ada satu hal yang itu kita di bawah, jangan bikin kita kayak kayaknya aku nggak bisa Jadi semua. patokan semuanya. Iya, untuk betul. udah Untuk nyerah duluan gitu, untuk terus di bawah, tapi ada yang harus kita naikkan. Jadi kita harus tetap bervalue ya, walaupun sekali. kayak dalam satu titik itu kita merasa insecure atau di bawah. Jadi setiap orang itu tidak bisa disamakan. Jadi kayak kita tuh nggak boleh terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena tingkat keunggulan atau tingkat kesuksesan orang itu pasti dengan cara yang berbeda-beda. Betul sekali. Jadi orang tuh pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena Allah tuh sudah menciptakan manusia itu emang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya guys. Nah kalau menurut Kak Egi gimana nih caranya? Cara mengatasinya? Kalau menurut saya, pastilah semua orang itu mempunyai rasa insecure atau bagaimana. Cuma kalau saya pribadi, saya tidak pernah peduli mau orang itu mau kayak gimana. Tapi saya selalu mengambil hal positifnya. Jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Iya betul sekali. Kalau misal saya tuh pernah dengar kata-kata kalau misalkan ilmu itu masih bisa dilihat oleh panca indera kita pasti bisa mempelajarinya dan kita pasti bisa untuk seperti dia gitu. Jadi intinya kita itu harus percaya bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Nah, menurut kakak-kakak nih, ada ini untuk penutup terakhir ya. Pesan-pesan untuk khususnya Gen Z di luar sana
agar tidak merasa insecure lagi atau minder dengan pencapaian orang lain. Apalagi kalau misalkan lihat konten-konten di media sosial, TikTok, Instagram, kan banyak sekali. Sekarang itu media sosial jadi ajang untuk pamer, bukan pamer sih sebenarnya, berlomba-lomba untuk memposting pencapaiannya. Nah, menurut kakak nih, pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana gimana? Pesan-pesannya yang pasti jangan seperti tema kita pada hari ini. Betul Stop sekali. insecure, mari bersyukur. Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti Allah memiliki tujuan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap misalnya kita diberikan kurang dalam fisik, pasti Allah berikan keunggulan kita dalam hal lain. Jadi jangan pernah merasa kecil. Stop membandingkan diri dengan orang lain, karena kamu ya kamu, mereka ya mereka. Bagus banget kata-kata hari ini. Kamu ya kamu, mereka ya mereka. Jangan jadikan kamu itu seperti mereka gitu. Kalau menurut Kak Egi nih, gimana pesan dan pesan-pesannya? Ya pesan-pesan untuk kalangan anak-anak muda ya. Mm. Tentunya karena saya laki-laki, untuk kalian terutama laki-laki ya, jangan lemah, jangan terlalu ambisi juga, karena realita kehidupan itu akan selalu ada. Tapi harus tetap optimis dan selalu bersyukur apa yang kita miliki. Pasti kita akan bisa untuk apa yang kita impikan. Keren banget kata-kata hari ininya guys. Oke, mungkin karena waktunya sudah selesai, karena terbatas juga waktunya, kakak-kakaknya juga pasti pada sibuk ya. Nah, terima kasih atas waktunya karena telah mau di ngobrol-ngobrol santai bareng saya juga gitu, dan menemani penonton di luar sana. Nah, sampai jumpa di Voice Podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.